Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga dimudahkan dalam memahami materi ini. Nah, sebelum itu kita kenal dulu yang namanya sistem dan lingkungan. Perhatikan gambar yang ada pada presentasi ini. Nah, kalau kita perhatikan antara botol dengan isi yang di dalamnya, tentu saja mana yang lebih kalian perhatikan? Isinya, lebih tertarik kepada isinya atau lebih tertarik kepada botolnya? Tentu saja kalian akan lebih tertarik kepada isinya. Nah, sistem inilah yang disebut sebagai sistem. Jadi sistem adalah yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan wadah dari cairan ini disebut sebagai lingkungan. Jadi yang namanya lingkungan adalah yang di luar sistem. Nah, ada 3 sistem, diantaranya adalah sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka masih memungkinkan adanya perpindahan antara materi dan energi. Sedangkan pada sistem tertutup hanya memungkinkan perpindahan energi. Ini ketika tutupnya dibuka ya. Nah, sedangkan sistem terisolasi tidak bisa terjadi perpindahan materi maupun energi. Sekarang kita kenal yang namanya reaksi eksoterm dan endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Ternyata di sini pada reaksi eksoterm terjadilah perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga dimungkinkan nanti suhunya adalah naik, lingkungan menjadi panas. Kemudian sebaliknya, untuk reaksi endoterm terjadilah perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ini dalam hal ini sistem menyerap kalor dari lingkungan. Sedangkan eksoterm tadi adalah sistem melepas kalor ke lingkungan. Nah, ini lebih rincinya kita lihat di sini. Sistem melepas kalor ke lingkungan, sedangkan endoterm sistem menyerap kalor dari lingkungan. Secara rinci dapat kita tuliskan perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm adalah sebagai berikut. Reaksi eksoterm sistem melepas kalor ke lingkungan, kemudian sistem menjadi dingin dan lingkungan menjadi panas. Perubahan entalpinya berharga negatif, di mana entalpi akhir akan lebih kecil dari entalpi awal, sehingga entalpi akhir itu nilainya adalah kurang dari 0. Demikian sebaliknya untuk reaksi endoterm, sistem menyerap kalor dari lingkungan sehingga sistem menjadi panas, lingkungan menjadi dingin. Perubahan entalpinya bernilai positif, di mana perubahan entalpi akhir lebih besar dari entalpi awal, sehingga entalpi akhir lebih besar dari 0. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah pada reaksi endoterm ini adalah lingkungannya menjadi dingin. Nah, seperti kita pada saat kita berada dalam ruangan AC. AC itu sebagai sistem, kita sebagai lingkungan. Sehingga ketika sistem itu menyerap kalor dari tubuh kita, maka kita akan merasa dingin, lingkungannya menjadi dingin. Nah, sekarang ada beberapa contoh reaksi eksoterm dan endoterm. Di antaranya reaksi eksoterm adalah reaksi pembakaran. Jelas setelah pembakaran akan terjadi panas, lingkungan menjadi panas. Respirasi atau pernapasan, pelarutan gamping atau batu kapur. Kalau kalian larutkan dalam air, tentu saja akan timbul panas ya. Kemudian air membeku. Kemudian peluruhan zat radioaktif. Nah, contoh reaksi endoterm diantaranya reaksi fotosintesis, kemudian es mencair, air mendidih, dan dekomposisi batu kapur atau penguraian batu kapur. Nah, apa itu entalpi? Jadi jika perubahan entalpi terjadi pada tekanan tetap, maka kalor yang terbentuk itu disebut sebagai perubahan entalpi. Sedangkan entalpi dilambangkan dengan H, ini berasal dari phase of constant,
Dengan demikian perubahan entalpi adalah kalor yang terjadi pada tekanan tetap atau delta H sama dengan QP, di mana QP menyatakan kalor yang diukur pada tekanan tetap. Kita memang tidak bisa mengukur entalpi, tetapi yang bisa kita ukur adalah perubahan entalpinya pun tidak langsung bisa kita ukur. Yang bisa kita ukur adalah suhunya. Dengan melihat perubahan suhu, di situ kita bisa menentukan perubahan kalor. Ya, dari situ kita bisa menentukan entalpinya. Nah, di sini ada beberapa macam perubahan entalpinya, di antaranya perubahan entalpi standar, pengurangan standar, pembakaran standar, netralisasi standar, sublimasi, penguapan, pelarutan, hidrasi, dan entalpi kisi standar. Ini di antara macam-macam perubahan entalpi. Kita lihat penjelasannya. Kita lihat dari 3 penjelasan, di antaranya perubahan entalpi pembentukan standar. Apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Jadi perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar dan semua unsurnya dalam bentuk standar. Misalnya pada pembentukan CH4 dibutuhkan 1 mol C dan 2 mol gas hidrogen. Jadi yang terbentuk hanya 1 mol, melepaskan kalor sebesar 74,8 kJ. Pada penguraian standar berarti senyawanya diurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, di sini misalnya air dalam bentuk liquid terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen, menyerap kalor sebesar 286 kJ. Nah, inilah penjelasan pembentuk standar. Jadi kalau kita akan membentuk 1 mol Na2SO4 dibutuhkan 2 mol Na /8 mol S8, 2 mol gas oksigen. Unsur-unsurnya ada di sini. Jadi harus 1 mol 1 senyawa. Maka unsur yang dibutuhkan adalah masing-masing tadi 2 mol Na /8 S8, 2 mol gas oksigen. Nah, ini data-data entalpi pembentukan standar. Nah, dari tabel data pembentukan kita dapat menuliskan persamaan termokimianya. Misalnya, tuliskan persamaan termokimia pembentukan CH3OH. Perhatikan data nomor 17. Maka persamaan termokimianya adalah CH3OH itu membutuhkan 1 mol C, 2 mol H2, maaf di sini belum dituliskan ya, 2 mol H2 dan setengah mol O2. Ini berarti ya, kita tuliskan di sini ya, di sini kita tuliskan di sini. Ini membutuhkan 2 mol H2, 1 mol ini dan setengah mol O2, 6 mol O2. Dan delta H-nya adalah min 283,6 kJ. Artinya apa? Ini berarti setiap pembentukan 1 mol CH3OH dalam bentuk liquid dari unsurnya ya, unsurnya melepas kalor sebesar 283,6 kJ. Jadi ini dalam 1 mol, sehingga C-nya 1 kan, kita hitung nih 1, H-nya di sini ada 4 kan, maka butuh gas hidrogen sebanyak 2 mol. Kemudian O2-nya di sini cuma 1, oksigennya cuma 1, sehingga mol gas oksigennya hanya dibutuhkan setengah mol. Nah, sekian dulu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.